Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wa ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi anabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Raisul Madrasah panjenenganipun Bapak Nur Khalid SAG MPD, pada Bapak Ibu guru Madrasah Sanawiyah Mathalibul Tamonggo yang saya hormati, anak-anak semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua masih diberi beberapa nikmatnya Allah yang bisa kita rasakan, kita nikmati, kita gunakan. Lebih-lebih nikmat yang besar yaitu iman, Islam, diberi kesehatan zahir batin kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita semua bisa menjalankan aktivitas kegiatan kita. Lebih-lebih anak-anak bisa menjalankan kewajiban yaitu belajar daring pada kesempatan ini. Mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat ma'assalam mari kita sanjungkan kepada panutan kita, Nabi kita yang termulia yaitu Nabi Muhammad, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak semua yang berbahagia, kepada kesempatan ini, hari ini adalah hari yang ke-7 bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang memuliakan dengan beramal ibadah di bulan Idul Adha, bulan Dzulhijjah, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita beribadah di bulan yang mulia yaitu bulan Dzulhijjah. Untuk kesempatan yang baik ini, karena besok pagi itu hari yang tanggal yang ke-8, hari Kamis tanggal yang ke-9. Kalau kita lihat pada tuntunan agama Islam, pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah yang disebut dari Tarwiyah, tanggal yang ke-9 disebut hari Arafah. Kita semua sebagai umat Islam disunahkan untuk melakukan puasa sunnah, itu besok pagi tanggal yang ke-8 yang disebut hari Tarwiyah atau puasa Tarwiyah. Besok hari Kamis yaitu tanggal 9 yang disebut puasa atau hari Arafah. Apa sih hikmahnya untuk puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 8 dan 9? Jangan disebut hanya mengatakan alah ku poso sunat, jangan. Walaupun yang puasa sunnah, tapi banyak hikmah dan manfaatnya. Coba diamati keterangan di bawah ini, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang masalah puasa hari yang ke-8 dan ke-9. Saya ulangi lagi, yaitu puasa pada hari yang ke-8 yang disebut puasa Tarwiyah. Untuk yang ke-9 disebut hari Arafah, maka puasanya disebut puasa Arafah.
Menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keistimewaan dan kemuliaan puasa di bulan Dzulhijjah, yang pertama yaitu pada hari yang ke-8. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma yaumus saminu al yaumu alladzi yusamma yaumut tarwiyah. Ketika Kanjeng Nabi, siapa yang puasa pada tanggal yang ke-8 bulan Dzulhijjah yang disebut yaumut tarwiyah, yaitu hari tarwiyah utawi puasa tarwiyah, istimewanya u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Orang tersebut yang mau melaksanakan puasa pada hari yang ke-8 ketika Kanjeng Nabi, orang itu akan diberi pahala, wong Jawa ngarane opahan, itu yang mana pahalanya atau opahane niku tidak ada orang yang tahu, ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala, hanya Allah sendiri yang tahu jumlahnya, yang tahu banyaknya seberapa besok di surga akan diberi kenikmatan. Itu istimewanya. Terus yang kedua yaitu besok hari Kamis yang disebut puasa Arafah. Ngendikane Kanjeng Nabi, waman shoma yaumut tasi'u al yaumu alladzi yusamma yaumu arafata kana lahu kafaratun lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin. Siapa yang puasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah, kana lahu kafaratun lisanatin madiyatin wasanatin mustaqbilatin. Orang tersebut dosa-dosa kecilnya 1 tahun yang sudah lewat akan dihapus oleh Allah subhanallah, dan wasanatin mustaqbilatin, dosa-dosa kecil 1 tahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Bagaimana 1 tahun yang akan datang kok sudah mendapat ampunan dari Allah? Maksudnya begini, kalau yang 1 tahun sudah lewat itu sudah maklum, sudah masuk akal karena sudah dilaksanakan. Tapi 1 tahun yang akan mendatang belum kita laksanakan, belum dilakukan, kok mengapa sudah mendapat jaminan untuk mendapat ampunan dari Allah? Maksudnya begini, 1 tahun yang akan datang, barokahnya orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah, orang tersebut akan dijaga oleh Allah dari amalan-amalan perbuatan maksiat, bisa menghindar kemaksiatan. Anak-anak yang tahu temannya ning do ngibing, do mabuk-mabuk, ning do tukaran macem-macem. Orang-orang yang atau anak-anak yang melaksanakan puasa di tanggal 9 Arafah tadi tidak akan terpengaruh karena dijaga oleh Allah, sudah mendapat jaminan dari Allah yaitu barokahnya puasa di tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Karena kalau dalil atau makbot itu dari Al-Quran atau hadis itu pasti benarnya. Maka dari itu kalau mengartikan nek ngartekno hadis atau Quran itu tidak insya Allah, tidak boleh insya Allah, yakin itu jaminan, karena betulnya hadis atau Quran itu 100% betulnya. Duh, aku ning ngono poso, ning ngono angger tarwiyah Arafah, ning ngono iki sregep maksiat, itu jangan menyalahkan dalilnya dari hadis atau Quran. Itu kadang-kadang orangnya ketika melakukan kurang ikhlas, ketika menjalankan ning ngono kurang ning ngono ikhlas, itu berarti salah pelakunya, bukan salah dalilnya dari hadis maupun dari Al-Quran. Pada Bapak Ibu guru yang terhormat dan anak-anak yang berbahagia,
Untuk selanjutnya termasuk hikmah-hikmah dari puasa di bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 8 dan 9 tadi, itu ada beberapa hikmah juga. Maka dari itu kepada anak-anak semua, mulai besok pagi yaitu tanggal 8 dan 9, mari semua kita untuk berpuasa. Jangan mengatakan Allah ikut ngono sunat wae, jangan. Tapi walaupun itu sunat, tapi banyak hikmah dan manfaatnya. Bab ning ngono sing ora melu poso sesuk karo sok Kemis, ning kono kok melu bodho sok Jumat, berarti ning kono gosop. Jadi kita boleh mengikuti ning kono hari raya atau ning kono melu bodho, tapi syaratnya ning kono kudu poso dhisik. Ya, anak-anak yang berbahagia semuanya, untuk seterusnya masalah keistimewaan atau fadilah barokah puasa 2 hari, itu diambil dari makalah Ba'dul Ulama mengatakan man shoma hadhil ayyami akramahullah bi asrati asya. Siapa yang berpuasa pada hari-hari tersebut tanggal 8 dan 9, Allah akan memberi kemuliaan 10 keistimewaan kepada orang-orang yang melakukan puasa 2 hari tersebut. Ini subhanallah, ada 10 keistimewaan yang akan diberikan kepada Allah, yaitu kepada orang-orang yang melakukan puasa 2 hari tersebut. 10 niku napa-napa, 1 ini untuk dicermati, untuk didengarkan dan nanti diamalkan. 1, al barokatu fi umrihi. Orang tersebut hidupnya di dunia akan mendapat umur yang barokah. Kalau umur itu yang barokah dari pemberian dari Allah Subhanallah, itu semuanya akan mudah kita jalani. Kalau anak-anak ning kono delala sregep, ning kono kuwi salat, sregep kuwi maca Quran. Karena barokah ning kono dari puasa tadi, itu termasuk nomor 1 al barokatu fi umrihi. Umurnya akan diberi barokah. Ketoke ning kono biasa tapi mempunyai umur yang bagus, mudah untuk melakukan perbuatan yang baik. Delalah anak-anak ini ngono le sinau sregep, jamaah salat 5 waktu ning ngono ya sregep, taat kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya, kepada orang-orang yang lain, sopan santun. Ini kalau yang disebut umur yang barokah. Yang kedua, waziyadatu fi malihi. Barokahnya puasa 2 hari, Allah akan memberi tambahnya rezeki. Tambahnya rezeki, walaupun keadaan yang corona, banyak orang yang yang kesulitan untuk mencari kerjaan, yang do kabeh. Tapi kalau barokahnya puasa tadi, Allah akan menambah rezeki untuk dimudahkan mencari rezeki. Tambahnya rezeki itu termasuk barokahnya puasa di bulan Dzulhijjah. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, hikmahnya wal hifdzu fi iyalihi. Termasuk hikmahnya puasa 2 hari di bulan Dzulhijjah, itu hari Rabu dan Kamis. Allah akan menjaga keluarganya dari mara bahaya. Apalagi nih saat-saat ini banyak orang yang ketakutan masalah corona COVID-19. Ini kalau memang betul-betul melaksanakan ibadah lebih-lebih, yaitu puasa Tarwiyah Arafah, Allah akan menjaga keluarga orang tersebut. Nomor 4, wa takfiru li sayyiatihi. Allah akan menghapus, memberi ampunan dosa-dosa kecil, perbuatan yang jelek yang sudah dilaksanakan, itu akan dihapus oleh Allah. Sebab termasuk barokahnya puasa 2 hari tersebut. Nomor 5-nya wattadaifu li hasanatihi. Allah akan melipat gandakan amal-amal hasanahnya
amal-amal perbuatan yang baik akan dilipat gandakan oleh Allah sebab barokah puasa di bulan Dzulhijjah, Tarwiyah dan Arafah. Nomor 6-nya wartashilu lisakaroti mautihi. Nomor 6-nya termasuk barokahnya orang yang berpuasa di 2 hari tersebut, besok kalau dipungkasi ajalnya, istilahnya kono dicabut nyawane, akan mendapat kemudahan yang disebut meninggal husnul khotimah. Ini yang istimewa. Di besok kalau diakhiri hayatnya atau dicabut nyawanya, dini malaikat Israel akan merasa nikmat, akan merasa tenang karena barokahnya puasa di bulan Dzulhijjah yang disebut meninggal husnul khotimah. Nomor 7 wadiya'u lidulumati qabrihi, termasuk keistimewaannya puasa 2 hari. Besok kalau sudah manusia itu sudah pindah dari dunia menuju ke alam barzakh, akan dibebaskan dari siksa kubur. Yang diterima adalah nikmat kuburnya. Itu yang paling kita harapkan. Jadi kalau manusia, kalau orang itu di alam barzakh menerima nikmat kubur, lebih senang daripada nikmat-nikmat yang diterima di dunia. Jadi lebih nikmat di alam barzakh apabila orang tersebut mendapat nikmat kubur. Itu hikmahnya, subhanallah. Nomor 8-nya wataskilu limizanihi, termasuk barokahnya puasa 2 hari di bulan Dzulhijjah. Nomor 8 akan diberi berat timbangan amal kebaikannya besok di mahsyar. Besok di hari kiamat amal perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah, namanya mizan, akan dihisab. Ketika dihisab atau ditimbang amalnya, karena barokahnya puasa di bulan Ramadan, Tarwiyah dan Arafah, akan diberatkan oleh Allah amal perbuatan yang bagus, akan menuju ke tempat nikmat yaitu surganya Allah. Yang ke-9 barokahnya wan najatu min darokatihi, orang itu akan diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Masuk kalau musibah ini telangan yang selamat, sebab tiap-tiap ada bulan Dzulhijjah tanggal 8, tanggal 9 mengikuti puasa, akhirnya akan diselamatkan dari bencana apapun. Yang terakhir wasu'udu ala darajatihi, yang ke-10 hikmahnya barokahnya puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 8 dan 9. Derajat pangkat naik dinaikkan oleh Allah. Ini cara gawe naik golongan ini akan ditingkatkan oleh Allah, yaitu derajatnya atau pangkatnya karena barokahnya puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 8 dan 9. Nah itu 10 keistimewaan atau barokahnya puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 8 dan 9. Nah sekarang bisa ditarik kesimpulan. Nomor 1, kesimpulannya dari keterangan dari depan sampai akhir tadi. 1, orang-orang yang beramal ibadah di bulan Dzulhijjah akan dimuliakan oleh Allah. Saya sebutkan tadi di depan, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang melakukan ibadah di bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut juga ikut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hikmah yang kedua atau kesimpulan yang kedua, hikmah amal ibadah khususnya puasa Tarwiyah dan Arafah akan mendapat kemuliaan
mulai di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat besok. Itu termasuk banyak hikmahnya, masih banyak sekali hikmah-hikmah di bulan Dzulhijjah, amal-amal perbuatan yang baik, termasuk pada tanggal 10 Dzulhijjah itu kita dianjurkan untuk takbiran, yaitu insya Allah besok malam Jumat anak-anak semua untuk mengikuti takbiran di musola, di masjid, tidak usah nengkono keluar. Jadi untuk menggunakan waktu yang sangat baik itu, kita diberi kesehatan, kita gunakan dengan baik, mengikuti takbiran besok malam Jumat, dan juga mengikuti kurban pada pagi harinya. Untuk penutupan, mari kita berdoa semua. Anak-anak mengikuti nengkono doa bersama, membaca salat bil qulub, diniati untuk berdoa semoga kita diselamatkan oleh Allah, diberi umur yang barokah tadi, ilmu yang barokah, menjadi anak yang soleh-solehah semua, bisa menjadi anak yang sukses semua. Mari kita akan bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo kita poso tarwiyah Arafah, supaya kita selamat saking musibah. Akeh wong kang susah sebab anane musibah. Muga-muga musibah diangkat Gusti Allah. Mari kita bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih sekali lagi anak-anak, karena besok pagi itu sudah hari tanggal yang ke-8 dan besok Kamis hari yang ke-9. Semuanya mari kita melakukan puasa 2 hari tersebut. Besok hari Jumat mengikuti hari raya Idul Adha. Kalau bisa melaksanakan seperti itu, barokah-barokah yang sudah saya terangkan di depan, akan kita mendapat kemuliaan dari Allah. Dan semoga kita semua, lebih-lebih anak-anak yang baru belajar, menjadi anak yang ahlul ilmu nafi', ahlul Quran, menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah yang mulia, akhirnya menjadi anak yang disebut anak yang soleh dan solihah. Alaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan Sekian karena terbatas waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih-lebih untuk melaksanakannya wajib amal-amal ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.